Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di forum belajar bersama mata kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk pertemuan sekarang kita akan melanjutkan ke modul 5 ya. Mungkin di sini saya akan membahas beberapa soal yang ada di modul ya. Nah, di sini untuk di modul 5 ini pembahasannya tentang masalah nilai eigen. Mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari atau sudah pernah mendengar terkait pembahasan dari masalah nilai eigen ini. Biasanya ada di materi kalkulus, di materi analisis juga ada, mungkin nanti di materi aljabar lanjutan pun juga ada. Nah, di sini untuk di aljabar linear elementer 2 mungkin akan dijelaskan untuk dasar-dasarnya. Nah, di sini untuk KB yang 1, untuk kegiatan belajar pertama di modul 5 ini membahas tentang perubahan basis. Jadi, perubahan basis dari B ke B aksen. Nah, jadi nanti ada diberikan 2 matriks, misalkan matriks B atau B aksen atau matriks A ke matriks A aksen. Nanti kemudian disuruh merubah dengan menggunakan determinan. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke aljabar linear elementer 1, diingat-ingat kembali untuk beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal determinan. Nah, misalkan di sini saya bahas untuk tes formatif yang pertama, nomor 1. Nah, ini jika diberikan B sama dengan 1, 1, 2, 3, nah ini untuk himpunan B-nya, dan B aksen di sini adalah 2, 1, 3, 2, tentukan yang pertama matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, jadi di sini, karena di sini sebuah himpunan, maka teman-teman berubah dulu ke dalam bentuk matriks ya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu matriks B-nya. Nah, di sini untuk merubahnya, kita transpose. Nah, dari baris, di sini kan 1-1, kita transpose jadi kolom. Nah, jadi di sini 1-1, kemudian untuk yang 2-3-nya juga sama, kita transpose menjadi kolom juga. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sini kan berarti 1-1, 2-3. Nah, berarti kita transpose menjadi matriks B di sini. Nah, kemudian untuk yang B aksennya juga sama, untuk yang B aksen kita transpose juga. Nah, yang tadinya baris jadi kolom. Kemudian yang satunya juga sama, untuk 3-2 kita transpose juga menjadi kolom di sini. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya untuk langkah pertamanya. Nah, jadi langkah pertamanya dibuat dulu matriksnya. Nah, ini kalau soalnya berupa himpunan seperti ini. Nah, kalau misalkan soalnya langsung matriks, nah berarti kita tinggal ke langkah berikutnya. Nah, berarti di sini yang kita cari adalah matriks transisi atau matriks P, biasanya di sini dinotasikan atau disimbolkan dengan P. Nah, berarti untuk mencari matriks transisinya, rumusnya adalah B aksen inverse. Nah, jadi yang matriks B aksen ini kita inverse, nah kemudian dikalikan B. Nah, dikalikan B, nah kita cari dulu inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse kita pakai adjoin ya. Di sini berarti 1/A dikali D dikurangi BC. Nah, kemudian dalam kurung ini kita rubah, A ke D kita tukar, kemudian yang B dan yang C kita rubah untuk simbolnya, yang positif jadi negatif atau yang negatif jadi positif. Nah, ini ada di aljabar linear elementer 1 untuk inverse ya, teman-teman bisa buka lagi. Nah, kemudian dikalikan B. B-nya tadi adalah 1, 2, dan 1, 3. Nah, jadi B inverse dikali B. B aksen inverse dikali B. Jadi yang B aksennya kita rubah dulu ke inverse. Nah, kita tinggal masukkan angkanya 1/A dikali D. Nah, berarti A dikali D adalah 2 dikali 2 dikurangi B dikali C, 3 dikali 1. Jadi 1/4 dikurangi 3. Nah, kemudian ininya kita rubah nilai B aksennya. Nah, nilai B aksennya berarti di sini 2 kita tukar tetap, kemudian 3 berubah jadi negatif, 1 juga berubah jadi negatif. Kemudian dikalikan B. Nah, B-nya adalah 1, 2, 1, 3. Nah, ini kita bagi dulu yang ini 1/4 dikurangi 3, 1/1 sama dengan 1. Nah, baru kita kalikan matriksnya. Nah, untuk perkalian matriks itu berarti kan baris dikali kolom. Nah, berarti kan 2 dikali 1, kemudian ditambah min 3 dikali 1, sama dengan 2 dikurangi 3. Nah, kemudian 2 dikali 2, 4, min 3 dikali 3, sama dengan min 9. Selanjutnya, min 1 dikali 1, ditambah 2 kali 1, min 1 plus 2. Kemudian, min 1 kali 2, min 2, ditambah 2 kali 3, ditambah 6. Nah, ini kita tinggal hitung 2 min 3, sama dengan min 1 dikali 1, min 1, 4 dikurangi 9, min 5 dikali 1, min 5.
Kemudian min 1 tambah 2, 1 dikali 1, 1, min 2 ditambah 6, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi matriks transisi dari B ke B aksennya adalah yang ini. Atau P sama dengan min 1, min 5, 1, 4. Nah, itu untuk matriks transisi ya. Nah, kemudian biasanya yang ditanyakan adalah nilai XB aksen. Setelah kita menentukan matriks transisinya, di sini matriks transisinya adalah P. Nah, kemudian di sini yang biasa ditanyakan adalah nilai XB aksen. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan di sini matriks transisi dari B aksen ke B, nah berarti biasanya di sini yang ditanyakan adalah XB saja. Nah, ini karena tadi yang kita cari adalah B ke B aksen, berarti yang dicari di sini XB aksen. Nah, di sini misalkan di sini diketahui jika XB sama dengan 1, 1, 2. Nah, ini kita transpose lagi jadi kolom di sini. Nah, untuk mencari XB aksennya, itu rumusnya adalah P dikali nilai XB. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nilai P-nya. Nilai P-nya min 1, min 5, 1, 4. Kemudian dikalikan XB. XB-nya adalah 1, 1, 2. Nah, ini kita transpose. Jadi, baris ke kolom. Nah, ini kita tinggal hitung perkalian matriks. Min 1 kali 1, kemudian dikurangi min 5 kali 2, min 10. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Nah, kemudian di sini dari transpose ini, dari transpose kolom, kemudian kita transpose lagi ke baris. Sebenarnya hasilnya sama saja. Nah, di sini hasilnya adalah 9 min 7 untuk nilai X B aksen. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, nah ini yang nomor 2 soalnya tidak seperti nomor 1 ya. Nah, jika B sama dengan 3 dikurangi X, 2 dikurangi X, dan B aksen sama dengan 2 dikurangi X, min 3 ditambah 2X, dan P sama dengan 1 dikurangi X. Nah, kemudian di sini disuruh menentukan nilai PB-nya, sama seperti tadi yang bagian A, PB-nya itu adalah matriks transisi. Nah, berarti kita rubah dulu nilai himpunannya di sini. Kalau tadi kan himpunannya jelas ya, angkanya ada 1, 2, 2, 3. Nah, kalau ini masih ada berupa variabel X-nya. Nah, berarti ini kita tinggal pemisahan aja. Kalau misalkan di sini X berarti sama dengan 1. Nah, ini juga 1, kemudian ini juga 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini berarti kalau kita uraikan jadi 3 min 1. Nah, kemudian 2 min 1. Nah, ini dari baris ini kita transpose lagi ke kolom. Nah, ini sama seperti yang tadi, hanya di sini ada variabel X. Nah, variabel X ini kita rubah ke angka 1, min 1. Nah, berarti ini 3 min 1, kalau di sini min 2X, berarti X-nya sama dengan 2 atau 3, min 2. Nah, berarti di sini 3 min 2 ini transpose lagi ke kolom. Jadi dari baris ke kolom. Nah, kemudian untuk B aksennya juga sama. Nah, berarti kan ini 2 min 1, min 3 ditambah 2. Nah, kita transpose lagi jadi 2 min 3, min 1, 2. Nah, di sini disuruh menentukan nilai PB-nya. Nah, di sini sudah diketahui nilai P. P adalah 1 min 1. Nah, ini kan berarti 1 min 1. Kita transpose lagi menjadi kolom 1 min 1. Nah, kemudian untuk mencari PB di sini, kita lihat yang nilai B-nya. Nilai B-nya kita inverse. Nah, B inverse dikali P. Nah, karena di sini sudah diketahui nilai P-nya, berarti kita tinggal masukkan. Nah, sama untuk mencari inverse-nya kita pakai adjoin lagi. Nah, berarti di sini 1 per kita lihat nilai B-nya. 3 dikali min 1, min 3 dikurangi 2 dikali min 1, min 2. Nah, sama seperti tadi AD dikurangi BC. Nah, ini juga sama. Kita rubah, kita ganti di sini untuk A dan D-nya kita tukar min 1 dan 3. Kemudian untuk B dan C-nya berubah tanda. Jadi min 2, ini yang tadinya negatif jadi positif. Dikalikan P. P-nya tadi adalah 1 min 1. Nah, ini kan berarti 1 per min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1. Nah, ini kita kalikan dulu. Kita kalikan dengan 1 min 1. Nah, kemudian kita dapatkan hasil di sini sama dengan min 1, 2. Atau kita transpose menjadi min 1, 2 dari kolom menjadi baris. Nah, kemudian selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah matriks transisinya. Nah, matriks transisi dari B ke B aksen. Nah, berarti sama seperti soal yang pertama tadi rumusnya. Untuk matriks transisinya, P sama dengan B aksen inverse dikali B. B aksen inverse-nya adalah 2 dikali 2, 1 per 4 dikurangi min 3 dikali min 1, sama dengan 3. 1 per 4 dikurangi 3, sama dengan 1. Nah, kemudian B-nya kita rubah lagi di sini 2 yang tadinya negatif jadi positif. Nah, kemudian tinggal dikalikan ke nilai
nilai B. Jadi ini 1, nah kemudian ini baru dikalikan. Nah, sama dengan 3, 1, 1, 0. Nah, untuk di KB1 ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja, Kak. Oke. Sebelumnya sudah dipelajari modul 5? Aku sudah sih. Oke, bagus. Masih gampang kan ya untuk di algebra linear elementary point. Tinggal banyak-banyak teliti aja untuk perhitungannya. Biasanya masih banyak yang keliru untuk menghitung perkalian matriks atau penjumlahan matriks. Nah, jadi Iya. harus banyak-banyak latihan. Nah, kemudian bagian 2. Nah, di sini lanjutannya dari yang tadi perubahan basis. Nah, di sini membahas tentang vektor eigen dan nilai eigen. Nah, di sini untuk vektor eigen dan nilai eigen nanti berhubungan dengan mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, jadi dasar-dasarnya ini perlu teman-teman pelajari sebaik mungkin. Nah, karena kan nanti persamaan diferensial biasa itu kan masuk ke mata kuliah persyaratan untuk TAP ya. Nah, soal-soal untuk mencari nilai eigen ini nanti ada nih di soal-soal TAP. Nah, jadi untuk soal misalkan PD homogen, nah awalnya itu akan mencari nilai eigen dulu. Nah, jadi teman-teman di mata kuliah aljabar linear elementer 2 ini diharapkan bisa ya memahami atau mengerjakan tentang nilai eigen ini. Sebenarnya masih mudah sih untuk mencari pencarian nilai eigen ini. Nah, ini yang pertama soalnya tentukan semua vektor eigen operator linear. Ini pemetaannya itu T di mana R pangkat 3 ke R pangkat 3 dengan Tx YZ sama dengan X ditambah Y min 3X ditambah Y 4X dikurangi 7Y ditambah Z. Nah, berarti di sini pemetaannya kita rubah dulu ke dalam matriks penyajian. Nah, ini kan matriks penyajian kita sudah pelajari di modul-modul sebelumnya ya. Nah, berarti untuk penyelesaiannya, matriks penyajian terhadap basis baku X, Y, Z. Nah, berarti ini kan 1, kemudian 1, Z-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk baris pertama. Nah, kemudian untuk min 3X ditambah Y, berarti min 3, Y-nya sama dengan 1, Z-nya juga 0. Kemudian 4X dikurangi 7Y ditambah Z, berarti X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 7, dan Z-nya sama dengan 1. Jadi di sini X, kemudian Y, dan Z. Nah, itu jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk matriks penyajian. Nah, kemudian setelah kita rubah ke dalam matriks penyajian, nah ini kalau soalnya tadi masih berbentuk pemetaan linear ya. Kalau soalnya sudah berbentuk matriks penyajian, maka kita langsung mencari persamaan karakteristiknya. Nah, ini untuk mencari persamaan karakteristik, nah itu rumusnya adalah determinan lambda I dikurangi A. Nah, ini saya misalkan sebagai matriks A ya di sini. Nah, di sini rumusnya adalah determinan lambda I dikurangi ini adalah matriks identitas. Nah, matriks identitas determinan lambda I dikurangi A mutlak sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan nilai lambdanya. Nah, ini untuk matriks identitasnya, teman-teman lihat. Nah, di sini kan matriksnya berupa 3 kali 3 ya. Nah, berarti untuk matriks identitasnya juga berupa matriks yang 3 kali 3. Nah, ini matriks identitas mungkin sudah tahu ya untuk matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas ini adalah 100, 010. Yang misalkan 2 kali 2, berarti matriks identitasnya adalah 10 dan 01. Itu untuk yang 2 kali 2. Nah, karena di sini soalnya matriksnya 3 kali 3, nah berarti kita untuk matriks identitasnya juga yang 3 kali 3. Nah, ini kita masukkan nilai lambdanya, kemudian dikali I, matriks identitas dikurangi matriks A. Matriks A-nya tadi kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita kalikan dulu. Lambda dikali 1 sama dengan lambda dikurangi 1 sama dengan lambda dikurangi 1. Nah, ini kemudian 0, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, kemudian 0. Nah, kemudian yang ada nilainya lagi kita masukkan, ini lambda kali 0, 0, min kali min sama dengan positif 3, kemudian lambda dikali 1 lambda, min 1, min dikali 1 sama dengan min 1, jadi lambda min 1. Nah, kemudian masukkan nilainya. Nah, ini lambda dikali 0, 0, min kali 4, min 4, nah, berarti ini min kali min positif 7, kemudian lambda dikali 1 lambda dikali min 1 sama dengan lambda min 1. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini, perhatikan. Nah, karena di sini bukan matriks segitiga bawah ya. Jadi kalau matriks segitiga bawah di sini adalah nilainya 0, 0, 0. Nah, karena di sini bukan nilai 0, 0, nanti ada yang nilainya 0, 0 itu di nomor 2 ya. Nah, karena di sini bukan nilainya 0, 0 ya. Bukan 0, 0, jadi kita harus
melakukan beberapa, perhitungan di sini. Nah, jadi yang pertama kali, nah di sini jangan lupa ya tulis sama dengan nol sesuai rumusnya. Nah, berarti untuk determinannya kita hitung di sini lambda min satu dikali lambda min satu atau lambda min satu pangkat pangkat 3. Nah, kemudian dikurangi, kita coret lagi di sini untuk perhitungannya. Jadi ini kita tulis 2 kali, matriks yang sudah tadi kita kalikan dengan lambda, kita tulis 2 kali. Nah, kemudian kita coret lagi perhitungan yang nggak ada nolnya ya, yang nggak ada nolnya. Nah, kalau kalau di sini bisa sebenarnya, tapi karena di sini ada nol, jadi ke sini bisa, atau ke sini juga bisa. Nah, tapi karena di sini ada nol, jadi teman-teman jangan hitung yang sini, tapi hitung yang tidak ada nolnya. Nah, di sini lambda min satu dikali 3 dikali min satu. Nah, berarti atau min dikali min 3 dikali lambda min satu dikalikan lagi min satu. Nah, sama dengan lambda min satu pangkat 3 ditambah 3 dikali lambda min satu. Nah, kemudian kita uraikan. Nah, setelah kita uraikan, nah ini jangan lupa ya sama dengan nol sampai sini. Lambda min satu dikali lambda min satu kuadrat, ini kita keluarkan ditambah 3. Nah, ini ada dalam kurung harusnya. Sama dengan lambda min satu dikali lambda kuadrat min 2 lambda ditambah satu ditambah 3. Atau lambda min satu dikali lambda kuadrat min 2 lambda ditambah 4 sama dengan nol. Nah, berarti nilai eigennya hanya ini. Hanya yang lambda min satu atau nilai eigennya adalah lambda sama dengan satu. Nah, kenapa ini tidak dicari? Nah, ini nanti hasilnya adalah berupa bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan kompleks itu tidak perlu dicari. Nah, ini nanti hasilnya ada I-nya. Nah, ini lambda kuadrat min 2 lambda ditambah 4 tidak perlu dicari. Karena lambdanya adalah sama dengan bilangan kompleks. Atau di sini nilai lambda itu kita lihat, nilai lambda itu syaratnya harus sama dengan real. Nah, mungkin nanti di persamaan diferensial biasa akan lebih dijelaskan ya untuk yang nilainya berupa kompleks. Nah, untuk yang berupa nilainya berupa kompleks nanti ada lagi kelanjutan perhitungannya berbeda lagi. Nah, tapi untuk di aljabar linear elementer 2 ini hanya fokus ke nilai eigen yang biasa, yang real. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini hanya lambda sama dengan 1. Nah, itu untuk nilai eigennya. Nah, kemudian yang soal yang kedua, tentukan semua vektor eigen operator linear. Nah, di sini pemetaannya adalah R pangkat 3 ke R pangkat 3, Tx YZ sama dengan X dikurangi Y ditambah 2Z, kemudian 2Y dikurangi Z, dan 3Z. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, kita buat dulu matriks penyajiannya. Nah, matriks penyajiannya berarti ini sama dengan X, nah kemudian Y, Z. Nah, berarti tadi di sini 1, min 1, 2 untuk baris pertama. Kemudian 2, 0 untuk X-nya sama dengan 0, kemudian 2Y, di sini 2, Z-nya min 1. Itu untuk baris kedua. Kemudian yang baris ketiganya hanya 3Z, berarti X dan Y-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk matriks penyajian dari operator linear tadi. Nah, langkah selanjutnya, lanjut lagi ke persamaan karakteristiknya. Nah, teman-teman lihat di sini merupakan matriks segitiga bawah, atau di sini 0, 0, 0. Nah, untuk yang 0, 0 ini perhitungannya lebih mudah. Jadi untuk mencari nilai eigennya, kita tinggal kalikan yang di sini. Lambda min 1 dikali lambda min 2 dikali lambda min 3. Nah, jadi tidak perlu lagi mencari seperti soal yang pertama tadi. Jadi kita tidak perlu mencoret perhitungan ke yang lain, nah ke perhitungan ke sebelumnya sini. Nah, karena di sini kan bukan 0, 0. Nah, kalau berupa matriks segitiga, nah berarti teman-teman lebih mudah menghitungnya. Tinggal kita kalikan si matriks diagonalnya di sini. Nah, ini caranya sama seperti tadi, determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Nah, ini karena matriks 3 kali 3, berarti matriks identitasnya yang 3 kali 3 juga. Nah, caranya sama seperti tadi, lambda dikali 1 sama dengan lambda dikurangi 1, lambda min 1. Ini 0, min 1, min dikali min, positif, kemudian min dikali 2, min 2, kemudian ini 0, min 2, lambda, ini lambda dikali 1 lambda dikurangi 2. Nah, kemudian min dikali min, positif, kemudian lambda dikali 0, 0, ini 0, kemudian 0 juga, lambda dikali 1 lambda dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi nilai eigennya kita tinggal kalikan yang bagian diagonalnya. Lambda dikali 1, lambda min 1 dikali lambda min 2 dikali lambda min 3 sama dengan 0. Jadi nilai eigennya adalah lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 3. Nah, ini untuk nilai eigennya, berarti ada 3 nilai eigennya. Lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Nah, itu untuk mencari
nilai eigennya. Nah, kemudian di sini kita akan melanjutkan ke vektor eigen. Nah, sebelum melanjutkan ke vektor eigen, kira-kira bisa ya untuk mencari nilai eigen? Kira-kira bisa membedakan ya untuk setiap matriksnya. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya setelah kita mendapatkan, nilai eigen di sini, biasanya mencari vektor eigennya. Nah, untuk mencari vektor eigennya, kita masukkan satu-satu. Nah, untuk yang pertama, kita masukkan lambda sama dengan 1. Nah, jadi lambda sama dengan 1 kita masukkan ke matriks yang tadi sudah dikalikan dengan lambda. Nah, berarti di sini kita masukkan 1 dikurangi 1 kemudian 1 - 2 tetap, 0, 1 - 2, 1 0 0 1 dikurangi 3. Jadi lambdanya kita ganti dengan sama dengan 1. Nah, kemudian kita misalkan di sini, yang akan kita cari adalah U1, U2, U3. Nah, U1, U2, U3 ini harus sama dengan 0. Jadi kita akan mencari, matriks U1, U2, U3 supaya apabila dikalikan dengan, nilai lambda sama dengan 1 di sini adalah sama dengan 0. Nah, ini kita hitung 1 dikurangi 1, 0, ini 1 dikurangi 2 min 1, kemudian 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Kalikan U1, U2, U3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, kemudian kita buat pemisahan di sini. U2 dikurangi 2U3. Nah, ini untuk baris yang pertama ya. U2, nah ini kan berarti 0 dikali U1, 0, 1 dikali U2, U2, min 2 dikali U3 sama dengan min 2 U3, sama dengan 0. Atau U2 sama dengan, ini kita pindah ruaskan, sama dengan 2U3. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian untuk baris kedua, min U2 ditambah U3 sama dengan 0. Nah, berarti U2 sama dengan U3. Ini kita pindah ruaskan juga. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kemudian untuk yang baris ketiga, nah berarti hanya ada min 2U3. Min 2U3 sama dengan 0 atau U3 sama dengan 0. Nah, berarti karena U3 sama dengan 0, tadi kan di sini kita sudah dapatkan U2 sama dengan 0. Nah, karena di sini U1 tidak diketahui, kita misalkan sebagai S. Jadi vektor eigen yang berkaitan dengan lambda sama dengan 1 adalah U sama dengan S dikali 1 dikali 0 dikali 0. Jadi ini U1, ini, 1 sama dengan U1, kemudian U2-nya 0, kemudian U3-nya juga 0. Jadi basis lambda 1 sama dengan 1, 0, 0. Jadi ini adalah basisnya untuk lambda sama dengan 1. Dan ruang eigennya adalah lambda 1 sama dengan S dikali 1, 0, 0 dengan S-nya adalah elemen elemen real. Itu untuk, yang lambda sama dengan 1. Nah, untuk lambda sama dengan 2, sama caranya kita masukkan lambdanya tadi sama dengan 2, berarti 2 dikurangi 1, 1, 2 dikurangi 2, 0, 2 dikurangi 3, min 1. Nah, ini kita misalkan sebagai V. Nah, kalau teman-teman mau memisahkan sebagai X1, X2, X3 boleh. Nah, ini saya misalkan sebagai V1, V2, dan V3. Nah, ini sama, kita harus menghasilkan sama dengan 0, supaya di sini merupakan basis yang bebas linear. Nah, ini caranya sama seperti yang soal tadi. Nah, berarti ini V1 ditambah V2 min 2 V3 sama dengan 0. Kemudian di sini V3 sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan pertama tadi kita substitusi V1 ditambah V2 sama dengan 0 atau V1 sama dengan min V2. Nah, sini kita misalkan V1-nya itu sebagai S. Nah, berarti karena V1 sama dengan S, nah berarti V2-nya sama dengan min S. Nah, kemudian min V3 sama dengan 0. V1 sama dengan S, V2 sama dengan min S, dan V3 sama dengan 0. Jadi vektor eigen yang berkaitan adalah dengan lambda 2, V sama dengan S dikali 1. Nah, ini kan berarti V1-nya ini S, V2-nya min S, dan V3-nya 0. Atau S dikali 1, min 1, 0. Kemudian untuk yang lambda 3 sama. Nah, untuk lambda sama dengan 3, berarti kita masukkan nilai lambdanya sama dengan 3. 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, 3 dikurangi 3. Nah, ini perhitungannya sama. Berarti dari yang baris pertama, 2W1 ditambah W2 min 2W3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, W2 ditambah W3 sama dengan 0. Nah, berarti untuk persamaan 2, kita misalkan sebagai W2 sama dengan min W3. Ini kita pindah ruaskan. Nah, untuk perhitungan substitusi ini gimana teman-teman? Baiknya aja ya. Jadi gimana enaknya untuk perhitungan substitusinya. Yang penting nanti kita di akhir mendapatkan nilai S, dan kemudian kita masukkan ke sini nilai S-nya. Nah, masukkan ke nilai W1, W2, W3, kita buktikan, kalikan dengan matriksnya. Apakah menghasilkan sama dengan 0? Nah, kalau menghasilkan sama dengan 0, berarti itu sudah benar untuk perhitungan substitusinya. Nah, kemudian dari 1 dan 2,
Di sini 2W1 dikurangi W3 dikurangi 2W3 sama dengan 0. 2W1 dikurangi 3W3, nah ini kita misalkan tadi sama dengan 0. 2W1 sama dengan 3W3, kita pindah ruaskan. Atau W1 sama dengan 3/2W3. Nah, misalkan di sini W3-nya kita sama dengan S. Nah, berarti W2 sama dengan min S. Ini kita dari persamaan kedua. Nah, berarti W1 sama dengan 3/2S. Nah, berarti vektor eigen yang berkaitan dengan lambda sama dengan 3 adalah W sama dengan S dikali 3/2, ini W1-nya. Kemudian W2-nya tadi min S, dan W3-nya sama dengan S. Atau ini kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2 untuk menyederhanakan. Nah, berarti 3/2 kali 2 sama dengan 3, min 1 kali 2 min 2, kemudian 1 dikali 2, 2. Nah, ini kalau teman-teman mau membuktikan, kita masukkan ke sini. 3 min 2, nah min 2. Nah, kemudian dikalikan dengan matriksnya. Apakah benar menghasilkan sama dengan 0? Kalau benar berarti perhitungannya sudah benar. Nah, itu untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Sampai di KB2 ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya ke masih diproses. Masih gampang kok ini mah. Tinggal hitungannya aja harus teliti ya. Dan biasanya di vektor eigen di yang tadi, yang soal apa nih? Mencari vektornya nih, mencari vektor eigen atau mencari basisnya ini biasanya banyak yang keliru di bagian substitusinya. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal utak-atik aja ya. Nah, kemudian yang bagian 3 ini kegandaan aljabar. Nah, ini untuk kegandaan aljabar, biasanya yang sering ditanyakan adalah nilai lambdanya atau nilai eigennya, kemudian nilai M-nya. Nah, ini nilai M-nya ini ada kegandaan aljabarnya, kemudian ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen tadi, atau tadi kalau kita katakan di sini sebagai vektor eigennya. Nah, atau E lambdanya, nilai S-nya tadi. Nah, kemudian beserta kegandaan geometri atau nilai mu-nya. Nah, ini sebenarnya kita tinggal, melihat dari hasilnya ya. Nah, yang pertama di sini soalnya matriksnya itu diberikan 1, 2, min 2, 5. Nah, berarti kita cari dulu persamaan karakteristiknya, sama seperti soal tadi. Nah, ini sama rumusnya determinan lambda I dikurangi A mutlak sama dengan 0. Nah, karena matriksnya 2 kali 2, berarti, matriks identitasnya juga 2 kali 2, 1, 0, 0, 1 dikali lambda dikurangi matriks A-nya adalah 1, 2, min 2, 5, sama dengan lambda dikurangi 1, kemudian min 2, kemudian 2, min kali min, kemudian lambda dikurangi 5. Nah, berarti persamaan karakteristiknya adalah lambda min 1 dikali lambda min 1, kemudian 2 dikali min 2. Jadi lambda min 1 dikali lambda min 5 dikurangi min 4 sama dengan 0. Nah, ini jangan lupa ya, sama dengan 0. Nah, berarti lambda kuadrat ini kita kalikan lambda kuadrat min 6 lambda ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 0. Lambda kuadrat min 6 lambda ditambah 9 sama dengan 0. Atau kalau kita uraikan menjadi lambda min 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi nilai lambdanya atau nilai eigennya adalah sama dengan 3. Nah, ini untuk nilai lambdanya. Nah, berarti kita buat tabel di sini nanti kesimpulannya. Jadi nilai lambda sama dengan 3. Nah, untuk M-nya, kegandaan aljabarnya di sini adalah 2. Nah, M sama dengan 2. Jadi pangkatnya dilihat. Pangkatnya dilihat di sini lambda min 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti kegandaan aljabarnya sama dengan 2. Kalau seperti soal tadi sebelumnya hanya misalkan lambda min 1, kemudian lambda min 2, nah kemudian lambda min 3. Nah, berarti kegandaan aljabarnya hanya 1, karena di sini pangkatnya 1, pangkatnya 1, pangkatnya 1. Jadi untuk lambda sama dengan 1, kegandaan aljabarnya atau M-nya sama dengan 1. Kemudian untuk, nilai eigen sama dengan 2, kegandaan aljabarnya juga 1. Kemudian untuk nilai lambda atau nilai eigennya sama dengan 3, kegandaan aljabarnya juga 1. Jadi kegandaan aljabar kita lihat pangkat dari, hasil terakhir nilai eigennya. Nah, kemudian kita cari E lambdanya atau ruang eigen yang bersesuaian atau vektor eigennya. Nah, di sini untuk lambda sama dengan 3, berarti kita masukkan nilai lambdanya, 3 dikurangi 1 min 2.
2, 3 dikurangi 5 dikalikan U1, U2 sama dengan 0. Berarti 2, min 2, 2, min 1. Nah, kemudian di sini, berarti kita dapat 2U1 min 2U2 sama dengan 0 atau U1 sama dengan U2. Jadi ini kita bagi 2 ya supaya lebih mudah. U1 sama dengan S, kemudian U2 juga sama dengan S. Nah, berarti di sini kita dapatkan S dikali 1, 1. Nah, berarti kesimpulannya tadi nilai lambda yang sama dengan 3, kemudian kegandaan aljabar yang sama dengan 2 di sini pangkatnya, kemudian E lambdanya adalah S11 di mana S elemen R. Nah, ini untuk mu-nya, kegandaan geometrinya kita lihat di sini. S-nya hanya 1. Nah, berarti mu-nya juga sama dengan 1. Jadi untuk mu ini kita lihat ke nilai E lambda. Nah, jadi untuk M kita lihat ke nilai eigen, pangkatnya. Untuk mu kita lihat ke nilai E lambdanya atau ruang eigennya. Nah, kalau misalkan di sini S-nya ada 2 ya, S11 atau S11, kemudian di sini ada lagi 1, 0. Nah, berarti S-nya ada 2. Nah, berarti mu-nya sama dengan 2. Tapi biasanya di sini mu itu hanya 1. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua. Nah, di sini untuk matriks 3 kali 3. Nah, matriks 3 kali 3 sama caranya kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat lagi. Ini seperti biasa kita kalikan kemudian dikurangi. Nah, di sini kita cari yang tidak menghasilkan 0. Nah, ini kan di sini 0. Kemudian ini ke sini juga 0. Nah, berarti kita coret yang 4 dikali min 1 dikali lambda min 2. Nah, ini kita turunkan. Berarti lambda min 2 dikali lambda plus 1 dikali lambda min 3 dikurangi 4 dikali min 1 min 4 dikali lambda min 2 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan. Nah, di sini dapatkan hasil akhir lambda min 2 dikali lambda min 1 kuadrat sama dengan 0 atau lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Nah, berarti kita punya 2 nilai lambda. Nah, berarti kegandaan aljabarnya pun ada 2 atau M-nya ada 2. Nah, berarti untuk lambda sama dengan 2, kegandaan aljabarnya sama dengan 1. Dan untuk lambda sama dengan 1, kegandaan aljabarnya atau M-nya sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita cari vektor eigennya atau ruang eigennya. Nah, berarti satu-satu untuk lambda sama dengan 2. Berarti kita masukkan nilai lambdanya sama dengan 2. 2 dikurangi 2, 0. 2 ditambah 1, 3. Kemudian 2 dikurangi 3, min 1. Jadi sesuaikan ya dengan matriks lambda tadi. Nah, ini kita, kita sederhanakan. Nah, ini baris 3 dikurangi baris 2 supaya lebih memudahkan. Jadi 0, 3, min 1, kemudian 0, 1, 0. Nah, jadi ini untuk memudahkan perhitungan saja ya. Kalau teman-teman mau sekaligus 3 matriks ini nggak apa-apa, karena di sini yang atasnya 0, jadi kita sederhanakan supaya lebih mudah. Atau di sini kita dapatkan U3 sama dengan 0, U2 sama dengan 0. Nah, U1-nya sama dengan S. Jadi E sama dengan 1, 0, 0. Nah, ini berarti untuk E lambda sama dengan 2. Nah, ini. Kemudian untuk lambda sama dengan 1. Nah, kita masukkan lambdanya sama dengan 1, 1 dikurangi 2, 1 ditambah 1, dan 1 dikurangi 3. Pi1, Pi2, Pi3. Nah, ini berarti 1 dikurangi 2 min 1, 1 ditambah 1, 2, 1 dikurangi 3 min 2 sama dengan 0. Atau V1 sama dengan 0, 2 V2 sama dengan V3, V2 sama dengan S. Nah, berarti V3 sama dengan 2S. Nah, berarti S-nya adalah 0, 1, dan 2. Nah, berarti kita buat kesimpulan di sini. Nah, berarti untuk lambda sama dengan 1, tadi kegandaan aljabarnya adalah 2, dan E lambdanya adalah 0, 1, 2 dengan E sama dengan elemen real. Nah, berarti mu-nya di sini adalah sama dengan S juga. Nah, berarti mu-nya sama dengan 1. Nah, untuk nilai eigen sama dengan 2, kegandaan aljabarnya sama dengan 1. Nah, tadi kan di sini pangkatnya 1 ya, untuk lambda sama dengan 2. Nah, berarti kegandaan aljabar atau M-nya sama dengan 1 dan E lambdanya di sini adalah 1, 0, 0 dan S elemen real. Nah, berarti mu-nya juga hanya 1 karena di sini S-nya hanya 1. Nah, itu untuk beberapa soal di KB3. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman lanjutkan ya untuk soal-soal latihan yang lainnya.
Ya, oke, mungkin, saya kira sudah paham ya. Jadi nanti tinggal dipelajari lagi latihan-latihannya, kemudian dilanjutkan yang ada di modul. Nah, karena untuk mata kuliah aljabar linear elementer 2 ini harus banyak-banyak latihan dan juga harus banyak-banyak, berhitung ya, supaya, lebih teliti nanti untuk pengerjaannya. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang saya tutup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Nah, nanti kita, lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.